Assalamualaikum sahabat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya. Di video tutorial kita kali ini, kita akan membuat logo ya teman-teman. Logo Safe Cooking Food ya. Ini yang akan kita buat, saya akan memperlihatkan contoh cara pembuatannya yang simple dan mudah teman-teman. Dan saya juga sudah mempersiapkan bahan-bahannya di deskripsi ya. Ini bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan logo ini teman-teman. Dan saya juga sudah mempersiapkan logo free teman-teman, logo gratis ya, yang saya ambil di Google, dan saya sudah mengcropnya, mengkonversinya menjadi dari JPEG foto gambar, saya merubahnya menjadi PNG ya, transparansi. Teman-teman bisa mengambilnya, tinggal menaruh. Saya sudah menyiapkan kolom-kolom untuk nama logo teman-teman. Teman-teman bisa mengambilnya, mendownloadnya, tinggal mengisi nama logo ya, bebas di sini. Teman-teman bisa mengisi apa saja tergantung logo teman-teman yang sudah dipersiapkan. Ini semua ya, 13 logo. Saya sudah mengkonversinya, mengambilnya di Google dan mengcropnya menjadi sedemikian rupa teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Yuk saksikan dan ikuti ya cara pembuatannya. Jangan lupa bagikan, like, komen, dan subscribe. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Check it out. Pertama kita membuka CorelDRAW ya. Software yang saya gunakan ini CorelDRAW X7. Lalu kita new dokumen, kita oke. Sebelum memulainya, saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya di folder ya. Dan saya sudah mempersiapkan di deskripsi teman-teman. Teman-teman bisa mengambilnya, mendownloadnya, mengunggahnya di deskripsi ya. Serta mengikuti cara pembuatan yang mudah dan simpel ini teman-teman. Pertama bahan-bahannya ini kita blok semua. Lalu kita copy. Kita pastenya di CorelDRAW sini. Kita paste. Nah ini semua ya material bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan logo ini teman-teman. Ini logo YouTube-nya, ini master chef-nya. Ini ya yang menjadi referensi kita. Saya sengaja mengikuti contoh referensi yang sudah saya buat sebelumnya ya, agar memaksimalkan waktu. Pertama ini kita angkat ke sini sebagai referensi contoh. Lalu kita membuat lingkaran ya di pojok kiri sini, ellipse tool, kita klik di sini. Kita membuat lingkaran lonjong seperti begini. Fungsinya untuk melengkungkan fontnya ya, tulisan ini ya teman-teman. Sebentar akan saya perlihatkan cara melengkungkan huruf teman-teman. Kita buat lingkaran dulu seperti begini ya. Nah ini dia kira-kira. Lalu kita copy ya, kita membuat 5 lingkaran. Kita drag, kita klik kanan, tahan, kita copy. Nah segini ya teman-teman kira-kira. Lalu kita membuat tulisan teman-teman. Di pojok kiri text tool, kita klik save. Nah lalu kita rubah fontnya ya. Saya menggunakan impact. Ini dia, kita mengikuti besar huruf referensi ini aja ya yang sudah kita buat. Lalu kita melengkungkannya teman-teman. Ini kan datar nih, persegi tulisannya. Kita melengkungkannya dengan cara kita klik di atas sini text, lalu fill text to pad. Kita masukkan ke dalam sini. Nah kira-kira segini ya teman-teman. Setelah itu ini menyatu nih tulisannya nih. Kita pisahkan ya dengan cara kita klik di sini, kita Ctrl K. Nah dia sudah terpisah teman-teman dari objek lingkaran lengkungan ini. Ini kita hapus saja ya. Lalu tulisan ini kita
berikan efek gradasi emas ya, dengan cara kita mengambil background emas ini, kita taruh di sini, segini kira-kira. Kita akan mengirisnya dengan cara kita blok semua, lalu kumpulan shaping di atas sini muncul, pemotong, pengiris, dan penyambung kita intersect. Nah, ini teman-teman, tulisan background gradasi emasnya. Lalu ini kita berikan efek ya, efek hitam di pinggiran tulisan ini. Ini kita kuningkan dulu agar kelihatan objeknya. Lalu kita klik di pojok kiri sini teman-teman. Kita counter. Nah, di sini pengaturannya. Ini warna-warna pengaturan efeknya, garis pinggirnya ya. Ini kita klik di sini dulu. Kita mengatur besar efek pinggirannya teman-teman. Ini kita lengkungkan ya, lengkungan efeknya. Nah, lalu setelah itu kita pisahkan ya teman-teman. Kita klik di luar sini, kita kontrol K. Ini kita hapus. Ini kita masukkan ke dalam sini. Dia berada di atas ya, kita turunkan, kita kontrol pick down. Nah, ini dia teman-teman. Lalu kita menulis lagi ya, cooking food. Kita text tool. Nah, kira-kira segini. Kita rubah fontnya ya. Saya menggunakan Mon Heavy Demo. Terkait font ini teman-teman bebas ya memilih font apa saja. Ini hanya sebagai referensi contoh teman-teman. Kita mengikuti referensi ukurannya ya yang sudah kita buat. Nah, kira-kira segini. Lalu kita lengkungkan lagi ya seperti awal tadi. Kita text, fix text to pad, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kira-kira segini ya. Agar melengkung ya tulisannya ini. Lalu ini kita kontrol K, kita pisahkan. Ini kita hapus. Nah, kira-kira segini teman-teman. Ini ya yang akan menjadi objek tulisannya. Lalu kita merubah efek tulisan ini, efek gradasi warna silver ya. Kita mengangkat font ini, kita taruh di sini. Caranya sama dengan awal mengiris emas ini tadi ya. Lalu kita blok semua, lalu kita intersect. Ini dia ya teman-teman efek font tulisan peraknya. Kita kuningkan dulu, lalu kita counter ya seperti tadi. Kita mengambil, nah kira-kira begini. Lalu kita, caranya seperti awal tadi ya. Kita kontrol K, lalu ini kita hapus. Ini kita masukkan ke dalam sini, kita control pick down, kita rapikan. Nah, kira-kira segini ya teman-teman. Lalu kita membuat ini ya, kotak merah dengan tulisan YouTube channel. Kita tinggal menyesuaikan begini saja teman-teman. Kita ikuti begini. Nah, setelah begini kita mengikuti lingkaran lonjong ini ya untuk membuat kotak ini agar rapi. Kita klik di kiri sini, kita 3 point curve, lalu kita ikuti begini teman-teman, biar kotak background merah ini rapi ya. Nah, segini ya kira-kira teman-teman. Ini kita hapus saja, ini juga, ini ya yang sudah kita buat, kita taruh di sini. Kita merahkan ya, di sini ada merah, tapi saya mengambil contoh merah ini teman-teman dengan cara kita color eyedropper tool. Kita klik ini, baru kita klik merah ini, kita klik ke sini. Nah, ini dia ya. Pinggiran hitamnya ini ada nih teman-teman. Kita hapus dengan cara kita klik di atas sini, kita non. Nah, ini dia ya. Lalu kita menulis lagi ya, YouTube channel, kita text tool, you. Lalu kita rubah fontnya lagi. Saya menggunakan Mon Heavy Demo. Kita tinggal sesuaikan ukuran fontnya yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita lengkungkan lagi ya dengan cara seperti tadi. Kita tag, fix text to pad, kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita kontrol K, ini kita hapus ya. Kita mengambil efek perak ini lagi ya. Kita taruh di sini, lalu kita blok semuanya, kita intersect. Nah, ini dia teman-teman. Efek peraknya ya. Dia berada di bawah, kita naikkan dengan cara kita object, order, to front of layer. Nah, ini dia teman-teman. Nah, setelah itu ini kita berikan efek bayangan ya. Kita klik ini, lalu kita drop shadow. Efek drop shadow kita klik di atas ini ya, preset list, kita flat button right, kita masukkan begini kira-kira. Ini untuk merubah warna efeknya ya, transparansinya saya menggunakan 77, kita enter. Nah, kira-kira segini teman-teman. Lalu ini kita rapikan. Nah, kira-kira segini ya. Lalu kita membuat lingkaran ini ya, lingkaran silver ini dengan cara kita membuat lingkaran dulu seperti begini ya. Kita mengikuti ini untuk merapikan. Nah, kira-kira begini. Kita buat lingkaran lagi ya. Ini kita copy paste saja, kita drag, kita klik kanan, tahan, lepas, kita copy. Kita tinggal merapikan lingkaran ini teman-teman. Nah, kira-kira segini ya. Setelah kita membuat begini,
kita akan mengikuti lingkaran ini ya, membuat lingkaran. Saya sengaja membuat ini agar kita mengikuti ini biar rapi ya teman-teman. Dengan cara kita klik di pojok kiri sini 3 point curve. Kita tinggal mengikuti begini. Nah segini ya teman-teman kira-kira. Lalu ini kita hapus saja ya, karena kita sudah tidak menggunakannya, kita sudah membuat objek lingkaran ini. Fungsinya untuk mengiris silver ini ya. Ini kita angkat, kita taruh di sini, lalu kita ginikan untuk mengambil efek silver ini. Kita intersect ya. Nah ini dia teman-teman. Kita tinggal taruh di sini ya. Ini kan di atas nih teman-teman, menutupi save masternya. Kita turunkan ya dengan cara object order to back of layer. Nah dia sudah berada di bawah. Lalu ini kita ambil ya, kita pasangkan efek pinggir, kita counter, kita outside counter. Kita warnai, kita taruh di bawahnya ya. Kita turunkan lagi, kita object order to back of layer. Nah kira-kira segini teman-teman. Lalu setelah itu kita mengangkat ini ya, kita taruh di sini. Nah dia berada di atas, kita turunkan dengan cara Ctrl pick down. Nah begini ya kira-kira. Lalu kita copy ya dengan cara kita klik kanan, kita tarik, kita drag, kita lepas, kita copy. Lalu kita kecilkan, kita taruh di bawah sini. Ini kita hapus saja ya, kita sudah tidak menggunakannya. Ini juga kita hapus. Lalu kita membuat ini ya, garis pinggir orange, background hitam ya, untuk sebagai landasan ini, gambar logo ini. Pertama kita mengikuti ini saja ya, garis pinggir ini, lalu kita hitamkan, lalu kita memberikan efek orange. Gini caranya ya, kita klik di pojok kiri sini 3 point curve. Kita tinggal mengikuti objek pinggiran ini teman-teman. Ini kita rubah memang ya ke orange. Kita atur besarnya segini ya kira-kira. Kita tinggal mengikuti garis ini saja teman-teman, garis pinggir objek ini. Nah segini ya kira-kira teman-teman. Setelah jadi ini kita bisa mewarnai teman-teman. Terserah teman-teman mau mewarnai warna apa ya. Bisa merah, biru. Saya menggunakan hitam ya sebagai background dasarnya, efeknya. Dia berada di atas ya. Kita turunkan dengan cara kita object order to back of layer. Nah ini dia teman-teman. Pinggiran orange ini kita besarkan sedikit ya dengan cara di bawah sini di pojok kanan kita klik 2 kali. Di sini tempat perubahan besar kecil dari garis pinggirnya teman-teman. Ini kita hapus saja ya. Nah kira-kira segini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bitmap ya. Ini kan masih dalam bentuk terpisah-pisah nih teman. Kita merubahnya menjadi logo gambar dengan cara kita blok semua. Lalu kita bitmap ya. Kita bitmap convert to bitmap. Di sini 300 CMYK kita oke ya. Fungsinya merubah menjadi logo atau gambar teman-teman. Lalu kita memberikan efek shadow ya, efek bayangan. Kita klik di sini, lalu ke atas sini, preset list, kita flat button right. Nah ini dia teman-teman, kita tinggal atur. Kita naikkan ya warna efek shadownya. Saya menggunakan 77, kita enter. Nah kira-kira segini teman-teman. Ini sudah jadi nih logo gambarnya teman-teman. Lalu kita ekspor ya, kita file, kita ekspor. Di sini kita tulis dicoba. Di sini PNG ya, portable network graphic agar transparansi teman-teman. Kita ekspor, kita oke. Nah kita lihat di folder ya, dokumen. Nah ini dia teman-teman, logonya sudah jadi ya, sudah siap untuk kita gunakan. Dan saya sudah memperlihatkan cara mudah membuat logo teman-teman. Baik, kira-kira itu saja ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.